Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Anfisman Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini kami izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Ainisit Miranti dengan NIM 22011190. Ada Natasha Agnesia dengan NIM 22011148. Ada Brian Gideon dengan NIM 22011155. Velda Ratnadita 22011163, Ica Anggraini Putri 22011167, Nadifa Yulia Salma 22011173, Nurbaiti Jannah 22011177, Salsabila Zalianti 22011184. Sebelumnya di sini kami akan membahas mengenai yang pertama ada anatomi dan fisiologi ginjal, yang kedua integrasi ginjal dengan kulit, yang ketiga ada integrasi ginjal dengan hepar, yang keempat ada integrasi ginjal dengan jantung, yang kelima ada integrasi ginjal dengan tulang, dan yang terakhir ada keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa integrasi antara ginjal dan organ lain adalah integrasi yang erat antara ginjal dan organ lain, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan elektrolit. Kerjasamanya dengan sistem hormonal, terutama hormon antidiuretik atau ADH dan aldosteron, memungkinkan ginjal untuk mengatur reabsorpsi air dan elektrolit dalam tubuh ginjal, serta mempertahankan homeostasis. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi ginjal dengan hepar. Integrasi ginjal dan hati. Yang pertama itu ginjal. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal, yang selanjutnya dibuang bersama urin. Ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Hubungan antara fungsi hati dan ginjal apabila salah satunya mengalami gangguan akan memberikan efek ke organ lainnya. Salah satunya adalah fungsi dalam menjaga peredaran darah yang masing-masing dimiliki oleh kedua organ ini. Yang kedua ada hati. Pertama, sirosis atau terbentuknya jaringan parut di organ hati. Kedua, tekanan pada vena porta meninggi atau hipertensi porta. Yang ketiga, terjadinya penurunan volume darah yang beredar dalam tubuh. Tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatkan volumenya. Dimana dengan vasokonstriksi pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak menyaring dan dikeluarkan menjadi urin, dan mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Materi yang ketiga, integrasi ginjal dengan kulit. Hubungan antara kulit dan ginjal dalam mengatur proses pengeluaran air dari dalam tubuh terjadi pada saat cuaca panas dan pada saat cuaca dingin. Penyakit ginjal dapat menyebabkan beberapa perubahan fisik, termasuk perubahan pada kulit. Ketika penderita CKD, ginjal tidak dapat menyaring darah seperti yang dilakukan ginjal sehat, sehingga menyebabkan penumpukan produk limbah dan racun yang dapat membuat tubuh sangat gatal. Pada saat cuaca panas, pembuluh darah di sekitar kulit akan mengembang, yang menyebabkan pori-pori kulit ikut mengembang, menyebabkan keringat keluar melalui pori-pori. Dengan begitu, ginjal yang tugasnya mengeluarkan urin digantikan oleh kulit yang mengeluarkan keringat. Tentu saja komposisi keringat dan urin berbeda. Nah, yang keempat ada integrasi ginjal dan jantung. Sebelum kita mengetahui bagaimana integrasi ginjal dan jantung, kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja ginjal dan jantung itu sendiri. Yang pertama ada jantung. Jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Proses ini melibatkan dua tahap utama. Yang pertama itu ada sistol.
Sistol adalah keadaan di mana jantung berkontraksi dan mendorong darah keluar dari jantung. Sedangkan diastol adalah proses relaksasi atau fase relaksasi yang dimana jantung mengisi kembali dengan darah. Jantung memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh untuk memastikan setiap sel, organ, dan sistem di dalam tubuh itu dapat bekerja dengan baik. Berikutnya ginjal. Ginjal bekerja mengontrol tekanan darah, memproduksi hormon pembentuk sel darah merah, dan membersihkan darah. Fungsi ginjal adalah menyaring darah untuk menghilangkan sisa metabolisme, garam, dan kelebihan air dalam bentuk urin. Proses ini melibatkan glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dalam darah, sedangkan tubulus menyerap zat-zat yang masih diperlukan. Jadi dapat kita simpulkan integrasi antara ginjal dan jantung itu terjadi melalui sistem peredaran darah di mana ginjal dapat menyaring limbah dan kelebihan air dalam darah, sedangkan jantung itu bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun tujuan dari kerjasama keduanya yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah serta mendukung fungsi organ tubuh lainnya secara keseluruhan. Adapun penyakit antara integrasi jantung dan ginjal, yaitu yang pertama ada hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada arteri nefron, sehingga darah tidak dapat disaring dengan baik. Kerusakan pada ginjal dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua ada tekanan darah. Yang ketiga ada eritropoiesis. Yang kelima ada integrasi ginjal dan tulang. Ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, termasuk kalsium dan fosfat. Jika kadar kalsium dalam darah terlalu rendah, maka kelenjar paratiroid akan melepaskan hormon PTH. Hormon ini dapat menarik kalsium dari tulang untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Terlalu banyak PTH dalam darah dapat menghilangkan terlalu banyak kalsium pula. Tulang di sisi lain itu berfungsi sebagai penyimpan kalsium dan fosfat. Keseimbangan mineral sangat penting untuk kekuatan tulang dan fungsi ginjal. Dengan adanya integrasi antara tulang dan ginjal, dapat mempertahankan keseimbangan mineral yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis, termasuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian cairan tubuh. Nah, cairan tubuh itu adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan juga zat tertentu atau zat terlarut. Nah, cairan tubuh ini merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologi di dalam tubuh. Cairan tubuh ini memiliki banyak fungsi di dalam tubuh, yaitu yang pertama mengatur suhu tubuh, selanjutnya melancarkan peredaran darah, mengatur struktur dan fungsi kulit, membuang racun dan sisa makanan, dan mengangkat zat seperti hormon dan juga enzim, dan yang terakhir itu berfungsi melindungi dan melumasi sendi dan juga otot. Selanjutnya yaitu elektrolit utama dalam cairan tubuh dalam bentuk kation. Yang pertama ada sodium Na+, dia merupakan kation berlebih di ruang ekstraseluler. Nah, sodium ini penyeimbang cairan di ruang ekstraseluler. Kemudian sodium adalah komunikasi antara nerves dan juga muskulus. Kemudian dia juga membantu proses keseimbangan asam basa dengan menukar ion hidrogen pada ion sodium di tubulus ginjal, yaitu ion hidrogen diekskresikan. Selanjutnya, sumber dari sodium Na+ ini ada dari snack, kue, rempah-rempah, daging panggang. Nah, selanjutnya ada kalsium atau Ca2+. Nah, kalsium atau Ca2+ ini membentuk garam bersama dengan fosfat, karbonat, fluorida di dalam tulang dan gigi untuk membuatnya menjadi keras dan juga kuat. Nah, selanjutnya dia itu meningkatkan fungsi dan syaraf
fungsi dari syaraf dan juga muscle atau otot. Nah, juga dia itu meningkatkan efektivitas proses pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan juga trombin. Selanjutnya, sumber dari kalsium atau Ca2+ ini bisa dari susu dengan kalsium tinggi, ikan dengan tulang, dan juga sayuran-sayuran. Selanjutnya ada potasium atau potasium K+. Nah, di sini merupakan kation berlebih di ruang intraseluler. Dia juga berfungsi menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel, dan juga dia itu mengatur kontraksi atau polarisasi dan repolarisasi dari muscle dan juga nervus. Nah, sumbernya itu bisa dari pisang, avokado, jeruk, tomat, dan juga kismis. Selanjutnya, elektrolit utama dalam cairan tubuh dalam bentuk anion. Yang pertama itu ada klorid atau Cl-. Dia merupakan kadar berlebih di ruang ekstraseluler. Dia juga membantu proses keseimbangan natrium penyeimbang cairan di ruang ekstraseluler. Nah, komponen utama dia ini merupakan komponen utama dari sekresi kelenjar Gester. Sumbernya itu bisa berasal dari garam dapur. Selanjutnya ada bikarbonat atau HCO3-. Nah, dia ini merupakan bagian dari bikarbonat buffer system. Nah, dia ini bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dalam suasana garam. Kemudian dia juga berfungsi menurunkan pH. Nah, selanjutnya ada fosfat atau H2PO4 dan HPO4 2-. Nah, dia ini merupakan bagian dari fosfor buffer system yang berfungsi untuk menjadi energi pada metabolisme sel. Nah, bersamaan dengan ion kalsium, dia meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang. Lalu dia itu masuk dalam struktur genetik yaitu DNA dan juga RNA. Mengenai mekanisme keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, beberapa mekanisme pengaturan keseimbangan cairan elektrolit ini, yang pertama ada keseimbangan Donan. Nah, keseimbangan Donan ini merupakan keseimbangan antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari sel membran. Nah, protein yang merupakan suatu molekul besar bermuatan negatif bukan hanya ukuran molekulnya saja yang besar, namun merupakan suatu partikel yang aktif berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik. Nah, protein ini tidak dapat berpindah, tetapi dia akan mempengaruhi ion untuk mempertahankan netralitas elektron atau keseimbangan muatan positif dan juga negatif. Selanjutnya ada osmolalitas dan juga osmolaritas. Nah, osmolalitas ini digunakan untuk menampilkan konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel dan sehubungan dengan berat pelarut. Lebih khususnya, dia ini adalah jumlah osmol di setiap kilogram pelarutnya. Nah, sedangkan osmolaritas, dia itu merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan konsentrasi larutan osmotik. Nah, hal ini juga didefinisikan sebagai jumlah osmol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Selanjutnya ada tekanan koloid osmotik. Nah, tekanan koloid osmotik ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh molekul koloid yang tidak dapat berdifusi. Misalnya itu seperti protein yang bersifat menarik air ke dalam kapiler dan juga melawan tekanan filtrasi. Selanjutnya itu ada kekuatan Starling. Nah, keadaan ini dia itu akan menyebabkan terjadinya difusi air dan ion-ion yang dapat berdifusi keluar dari kapiler dan masuk ke cairan interstisial pada akhir arteri, dan dia itu akan direabsorpsi berkisar 90% dari cairan ini pada ujung venous. Selanjutnya itu ada sistem pengaturan cairan tubuh. Dalam kondisi normal, cairan tubuh ini stabil dalam petaknya masing-masing. Apabila terjadi perubahan, tubuh memiliki sistem kendali atau pengaturan yang bekerja untuk mempertahankannya. Nah, mekanisme pengaturannya ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada kendali osmolar. Apa itu kendali osmolar? Kendali osmolar ini merupakan mekanisme kendali yang dominan dan efektif dalam mengatur volume cairan ekstraseluler yang terjadi melalui sistem osmoreseptor hipotalamus, hipofisis, ADH, sistem renin,
angiotensin, dan juga yang terakhir aldosteron. Nah, kedua itu ada kendali non-osmolar, yaitu mekanisme kendali yang meliputi beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada refleks strike reseptor dan juga refleks baroreseptor. Untuk refleks strike reseptor ini, pada dinding atrium jantung terdapat reseptor strike apabila terjadi dilatasi atrium kiri. Bila reseptor ini terangsang, maka akan timbul impuls aferen melalui jalur simpatis yang akan mencapai hipotalamus. Kemudian, akibat aktivitas sistem ini, hipofisis akan disekresikan ADH. Selanjutnya, kalau untuk refleks baroreseptor ini terjadi bila tekanan darah itu berkurang, baroreseptor karotid akan terangsang sehingga menyebabkan impuls aferen yang melalui jalur parasimpatis ini menurun. Nah, akibatnya terjadi hambatan efek hipotalamus terhadap hipofisis sehingga sekresi ADH meningkat. Nah, bila terjadi peningkatan tekanan darah, impuls aferen ini akan mempengaruhi hipotalamus yang akan menginhibisi hipofisis posterior sehingga sekresi ADH tadi berkurang. Mengenai keseimbangan elektrolit, yang pertama ada keseimbangan natrium dan juga kalium. Nah, natrium dan kalium ini merupakan kation atau ion bermuatan positif yang paling umum yang terdapat dalam cairan ekstraseluler, dan kalium merupakan kation intraseluler yang paling umum. Selanjutnya, natrium ini menyusun hampir semua makanan dan garam, seringkali ditambahkan dalam makanan saat memasak. Ini berarti bahwa asupan garam itu menjadi berlebihan dari yang dibutuhkan. Kelebihan natrium biasanya diekskresikan melalui urin dan juga keringat. Selanjutnya yaitu ada sistem renin, angiotensin, dan juga aldosteron. Nah, natrium merupakan konstituen normal dari urin dan jumlah yang diekskresikan diatur oleh hormon aldosteron yang diekskresikan oleh korteks adrenal. Nah, sel di dalam arteriol aferen nefron ini distimulasi untuk memproduksi enzim renin oleh stimulasi simpatis, volume darah yang rendah atau tekanan darah yang rendah. Renin ini akan mengubah protein plasma angiotensinogen yang diproduksi oleh hati menjadi angiotensin 1. Selanjutnya yaitu keseimbangan kalsium. Nah, pengaturan kadar kalsium ini dicapai dengan sekresi hormon paratiroid yang terkoordinasi. Nah, tubulus collectivus distal mereabsorpsi lebih banyak kalsium dalam berespon terhadap sekresi hormon paratiroid, dan sebaliknya mereabsorpsi lebih sedikit kalsium dalam berespon terhadap sekresi kalsitonin. Selanjutnya yang terakhir yaitu keseimbangan pH. Nah, untuk mempertahankan pH normal darah atau keseimbangan asam basa, sel tubulus contortus proximal ini akan menyekresikan ion hidrogen. Kemudian asam karbonat nanti diubah menjadi karbon dioksida dan air. Kemudian CO2 direabsorpsi mempertahankan kemampuan darah sebagai penyangga. Ion hidrogen diekskresikan di urin sebagai garam amonium dan hidrogen fosfat. Nah, urin ini memiliki pH normal bervariasi dari 4,5 sampai 8 tergantung pada asupan nutrisinya.